Selamat pagi, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pagi hari ini adalah pagi yang membuat hati kita cerah. Pagi yang membuat sukacita di dalam kehidupan kita sekeluarga. Oleh karena pagi hari ini, kiranya kita semua melihat berkat. Kita melihat solusi yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kesulitan kita. Kiranya hari ini kuasa Tuhan, bahkan mujizat-mujizatnya hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita melihat berbagai karya indah yang membuat hati kita penuh dengan ungkapan rasa syukur, yang kemudian mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan yang menyehatkan. Puji syukur, saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita dikumpulkan bersama dengan keluarga untuk berbakti, untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca ayat pembuka, yaitu dari surat Filipi pasal 1, ayat yang ke-6. Di sana dikatakan demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara-saudara, dengan penuh sukacita, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 387, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ku heran Allah mau memberi. Dan
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, kami senantiasa bersyukur kepadamu. Minggu pagi ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami. Segala sesuatu kami terima dari Engkau. Inilah kami Bapa yang sedang menghadap Engkau di dalam peribadahan minggu. Hendak kami naikkan ungkapan syukur kami, ungkapan terima kasih kami, oleh karena besar kasih-Mu atas kami. Bapa, penuhi kami dengan firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah dengan pengampunan-Mu, kehidupan kami menjadi baru. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami dibebaskan dari segala hukuman. Dan Tuhan menganugerahkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-26 sampai dengan 34. Di sana dikatakan demikian. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 403, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Hujan berkat kan tercurah.
sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali sekar di atas bukit dan lurah. Bunyi derai terdengar, hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua perikop yang menceritakan hal yang menarik bagi kita. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-29. Di sana dikisahkan ada orang yang menabur benih. Setelah orang itu menabur benih di ladang, maka orang itu mengerjakan kesehariannya. Orang itu tidur di malam hari, lalu terbangun di pagi hari, dan seterusnya. Tetapi yang hendak dikisahkan dalam perikop yang pertama ini, seolah ada tangan yang tak terlihat, yang berkarya atas benih yang ditaburkan itu. Si penabur, orang yang menabur benih tadi, tidak berperan apapun setelah benih itu ditaburkan. Tetapi tiba-tiba tumbuhlah tunas dari benih itu. Setelah tumbuh tunas, maka tunas itu semakin tinggi. Dan pada akhirnya benih itu bertumbuh dan berbuah. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makna apa yang dapat kita ambil dari perikop yang pertama? Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus hendak memberitahukan kepada kita bahwa tangan kuasanya bekerja atas
atas kita. Tangan kuasanya berkarya atas kita. Dan ketika tangan kuasanya berkarya atas kita, semua itu dilakukan di luar sepengetahuan kita, di luar kemampuan kita. Orang yang menabur benih itu kemampuannya terbatas. Dia hanya bisa menabur benih di ladang. Itu saja yang dapat dia kerjakan. Namun selebihnya, ketika benih itu mengeluarkan tunas, tunas itu makin tinggi dan pada akhirnya berbuah, dikerjakan oleh tangan yang penuh kuasa. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus Kristus ingin memberitahukan bahwa setiap tindakan yang baik yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, setiap hal baik yang kita lakukan adalah sebuah taburan benih. Apa artinya itu? Artinya setiap hal baik yang kita lakukan, meskipun itu kecil, tetapi tidak ada yang pernah sia-sia. Tuhan berkarya selebihnya. Tuhan berkarya seterusnya. Sehingga hal baik yang meskipun kecil yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, pada akhirnya akan membuahkan sesuatu yang baik bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Kunci daripada perikop ini adalah Tuhan berkarya dengan karyanya yang tidak terlihat, dengan karyanya yang di luar kemampuan manusia, berkarya atas setiap hal baik yang kita lakukan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, maka janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena ketika kita berbuat baik, kita terhubung dengan tangan kuasa milik Sang Maha Baik. Lalu yang kedua, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34. Di sini bercerita tentang biji sesawi, yang meskipun biji paling kecil di antara segala pepohonan, tetapi begitu ditanam, begitu ditaburkan, akan menjadi pohon yang besar. Bahkan dapat dipakai sebagai tempat berlindung bagi burung-burung yang ada di udara. Bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi orang lain. Apa artinya ini, saudara-saudara? Artinya, kalau perumpamaan yang pertama tadi mengibaratkan setiap perbuatan baik yang kita lakukan adalah taburan benih, maka perikop kedua ini agak berbeda. Di sini berbicara tentang sebuah benih yang ditaburkan di hati kita, yang bertumbuh dalam diri kita, sehingga dengan demikian diri kita menjadi berkat bagi kehidupan ini. Apa benih itu? Benih itu adalah benih iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimanapun kecilnya benih iman itu, ketika itu tertanam, sekali lagi, meskipun kecil, benih iman yang tertanam di dalam hati kita, membuat kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, membuat kita
percaya akan setiap firman Tuhan akan membuat diri kita berguna, berbuah bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan pagi hari ini? Yang pertama, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tetapi satu hal yang kita boleh tahu dengan pasti menurut firman ini adalah, saudara, setiap taburan kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi orang lain, bagi siapapun, setiap taburan kebaikan pasti berbalaskan. Di saat kita melakukan hal yang baik, maka ada tangan yang penuh kuasa, tangan Sang Maha Baik akan berkarya selanjutnya, akan berkarya atasnya, sehingga taburan kebaikan itu akan berbuah pada waktunya. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah juga kita menerima taburan benih iman dari Tuhan, agar benih iman itu masuk dan tertanam di dalam hati kita, sehingga hati kita tertanam tanaman iman yang semakin lama semakin bertumbuh dan membuat diri kita terhubung dengan pribadi yang kita imani, pribadi yang penuh kuasa, pribadi yang berkarya atas kehidupan, pribadi yang dapat melakukan mujizat, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memotivasi kehidupan kita. Taburkan kebaikan, terimalah benih iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kini kami tahu bahwa meskipun kami tidak tahu hari esok, namun satu kepastian bagi kami, tidak ada kebaikan yang olehnya Engkau tidak berkarya atasnya. Setiap kebaikan kami menjadi awal karya Tuhan atas kehidupan ini, yang membawa buah yang baik bagi kami. Bapa, kami ingin memelihara benih iman kepada Tuhan Yesus Kristus, agar semakin bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami semakin percaya kepadamu, kami semakin dapat berserah atas segala jalan kehidupan kami kepadamu. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati. Tolonglah kami Bapa. Kiranya oleh kuasa-Mu, oleh mujizat-Mu, kami bersama bangsa dan negara kami boleh mengalami hari-hari yang lebih baik, di mana kami semua sehat, di mana kami semua tenteram, rukun, dan ada di dalam kasih. Bapa Sorgawi, berkati setiap kami dengan kelimpahan berkat-Mu. Berikan kami kekuatan, kesehatan, keselamatan, berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 439, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul manakan berat? Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh merupakan sukacita apabila pada pagi hari ini kita melalui firman Tuhan mendapatkan dua kepastian di dalam kehidupan. Yang pertama, setiap hal yang baik yang kita lakukan, Tuhan berkarya. Yang kedua, setiap kita menanamkan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita menjadi berkat. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menjaga kehidupan saudara, sehingga kehidupan saudara senantiasa tetap ada di dalam perlindungannya. Namun saudara juga perlu berhati-hati di dalam menjaga kehidupan
ini. Mari kita menjaga kesehatan kita, kesehatan diri kita, keluarga, dan juga orang-orang di sekitar kita. Saudara dikasihi Tuhan, jangan kehilangan semangat. Tetap bergembira. Karena hati yang gembira adalah terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 235. Bait yang pertama dan yang kedua. Ku dengar berkat-Mu turun. Ku